Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 10 kali ini saya akan memberikan materi tentang reaktor recycle. Nah, jadi di sini saya akan lebih jelaskan terkait dengan persamaan-persamaan yang umum digunakan untuk kasus reaktor recycle, sementara untuk teorinya nanti silakan kalian bisa pelajari sendiri. Nah, mungkin ini untuk slide pertama. Ini sedikit aja pengantar ya terkait reaktor recycle ini. Jadi seperti yang sudah kalian ketahui bahwa reaktor recycle itu adalah suatu reaktor ya, di mana arus produknya itu dikembalikan beberapa bagiannya, kemudian dijadikan sebagai arus masuk ke dalam reaktor. Jadi di kasus reaktor recycle itu yang masuk ke dalam reaktor itu biasanya umpannya itu merupakan gabungan dari fresh feed ya, dan juga gabung dari fresh feed ditambah dengan aliran recycle-nya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk penggunaan reaktor recycle ini diantaranya digunakan yang pertama misalnya pada reaksi autokatalitik. Kemudian yang kedua, reaktor recycle ini juga bisa digunakan ketika kita memerlukan untuk menjaga kondisi isotermal di dalam reaktor. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan reaktor recycle ini juga bisa digunakan untuk meningkatkan selektivitas atau untuk mencapai selektivitas tertentu. Dan yang keempat, untuk operasi biokemikal itu juga umum kita menggunakan reaktor dengan arus recycle. Nah, kemudian untuk reaktor recycle ini merupakan salah satu cara yang tepat supaya kita bisa mendapatkan kondisi yang mirip dengan kondisi mixed flow, karena kan dia arusnya diputar terus gitu ya. Jadi misalnya kita punya sistem dengan aliran plug flow, itu kan biasanya dia tidak ada pengaduknya. Nah, jadi dengan adanya recycle ini, itu merupakan salah satu cara menjadikan sistem yang plug flow itu mendekati kondisi mixed flow, kurang lebih seperti itu. Kemudian, nah masih terkait dengan poin ketiga di sini, ini salah satu contoh penggunaan reaktor recycle itu adalah untuk reaksi yang dijalankan di dalam fixed bed reaktor, di mana di dalam reaktor itu ada katalis padatannya. Jadi fixed bed reaktor itu kan sebetulnya kita bisa katakan juga sebagai sebuah sistem plug flow gitu kan. Nah, itu kan dia tidak ada proses pencampurannya di dalam reaktor tersebut. Nah, penggunaan arus recycle itu salah satunya digunakan untuk memperbanyak ya kontak antara senyawa dengan katalis padatan yang terdapat di dalam reaktor tersebut, sehingga nanti prosesnya bisa berlangsung lebih efektif. Nah, terkait dengan penjelasan yang saya berikan tadi, untuk reaktor dengan arus recycle ini, dia umum digunakan pada reaktor yang plug flow tadi ya, masih terkait dengan penjelasan saya tadi. Jadi itulah kenapa biasanya reaktor plug flow yang jenisnya plug flow itu digunakan arus recycle untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, kemudian di sini di figure 613 ini ada skema dari reaktor recycle. Misalnya ini adalah reaktornya. Kemudian tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di arus keluaran reaktor ini ada beberapa bagian yang dikembalikan menjadi arus umpannya gitu kan. Nah, jadi di sini kalau untuk notasinya kalian perhatikan di fresh feed-nya itu ada FA0, ada V0 ya. Kemudian yang untuk inlet reaktornya ini yang membedakan adalah ini dia FA0-nya ada tanda petiknya di atas gitu ya. Jadi FA0 aksen ini dia sebagai laju alir molar ya, molar flow rate yang masuk ke dalam reaktor, di mana nanti di titik ini merupakan penjumlahan dari fresh feed dengan arus recycle-nya tuh. Nah, kemudian ini untuk keluaran reaktornya ya, yang tidak dijadikan sebagai arus recycle. Nah, untuk reaktor recycle ini biasanya kita punya notasi
yaitu notasi R, di mana notasi R itu adalah ini. Biasanya posisinya di sini nih, di aliran yang dikembalikan. Jadi di sini ini ada R-nya ya. Nah, untuk definisinya, R itu adalah volume fluida yang dikembalikan ke masukan ke inlet reaktor dibagi dengan jumlah atau volume fluida yang meninggalkan sistem. Ya, jadi kalau misalnya saya tandai, R itu adalah perbandingan antara arus yang di sini dengan arus yang di sini. Itu adalah nilai R gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persamaannya. Misalnya di sini ada ya, reaktor recycle dengan nomenklaturnya atau notasinya itu seperti yang ditunjukkan pada gambar 613 ya. Di sini karena reaktor yang digunakan adalah jenisnya plug flow atau RAP, maka di sini persamaan dasarnya yang muncul itu adalah persamaan dasar untuk RAP. Jadi ini sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah kinetika dan katalisa. Silahkan bisa dicoba buka kembali. Ya, jadi ini adalah persamaan dasar untuk RAP, hasil dari penurunan neraca masanya atau neraca molnya. Ya. Kemudian di sini kan persamaannya V per F A0 aksen sama dengan integral dxa per minus RA. A0 aksen di sini itu adalah laju umpan A ya yang di sini ya. Jadi laju umpan A yang masuk ke reaktor di mana itu merupakan jumlah dari fresh feed plus arus recycle-nya gitu. Nah, kemudian dari situ kita bisa tuliskan persamaan. Jadi arus atau aliran yang masuk ke dalam reaktor itu ada merupakan gabungan dari fresh feed dan arus recycle-nya. Jadi FA0 aksen itu sama dengan ini. RFA0 ditambah FA0, di mana RFA0 ini adalah FA0 aksen. Ya, jadi kan tadi ini adalah jumlah yang di recycle. Jadi R dikali FA0 ditambah FA0. Nah, FA0 di sini ini adalah fresh feed-nya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ini nah ini tadi ini ya. R yang di sini dikalikan dengan FA0 yang di sini. Gitu. Kemudian kita sederhanakan menjadi ini. R plus 1 kali FA0 ya. Jadi persamaan ini sama dengan FA0 aksen. Nah, kemudian ada persamaan berikutnya yaitu XA1. Kita lihat XA1 ini posisinya di sini. Ya. XA1 itu adalah R plus 1 dikali XAF. Di mana XAF ini adalah konversi di keluaran reaktor ya, yang tidak masuk menjadi arus recycle. Jadi itu adalah persamaan-persamaan umum untuk reaktor recycle. Sekarang kita lanjutkan dulu. Ini untuk gambarnya masih sama seperti gambar di slide sebelumnya tadi ya. Jadi di sini setelah disusun sedemikian kita dapatkan persamaan ya untuk reaktor recycle di mana reaktornya itu adalah jenis plug flow ya. Jadi di sini bisa dilihat persamaannya di persamaan 21 dan persamaan 22. Nah, perlu diperhatikan untuk persamaan 21 di sini ini adalah untuk kasus yang dimana dalam sistem tersebut itu ada perubahan densitas. Sementara untuk yang persamaan 22 ini untuk kasus pada sistem di mana perubahan densitasnya itu bisa diabaikan atau dengan kata lain tidak ada perubahan densitas. Di sini epsilonnya sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah persamaan yang umum untuk reaktor recycle jenis plug flow ya. Kemudian di sini saya mau tambahkan bahwa untuk
untuk kasus reaktor recycle itu, ketika kita berbicara tentang konversi, itu ada dua jenis konversi, yaitu ada overall conversion dan conversion per pass, gitu ya. Untuk overall conversion ini lambangnya adalah XO, ya. Dimana XO persamanya adalah mol A yang bereaksi keseluruhan dibagi dengan jumlah mol fresh feed-nya. Sementara untuk konversi per alirannya gitu ya, per pass itu adalah jumlah mol A yang bereaksi di single pass dibagi dengan jumlah A yang diumpankan ke dalam reaktor, ya. Jadi perlu diingat untuk A yang diumpankan ke dalam reaktor ini adalah jumlah dari fresh feed dengan aliran recycle-nya. Nah, kemudian hubungan antara XS dengan XO ini, ya, ini bisa dilihat di persamaan 490 sebagai berikut. Ya, jadi itu sedikit pengantar informasi untuk kalian terkait dengan persamaan-persamaan yang umum digunakan dalam reaktor recycle. Nah, kemudian ini untuk referensinya, kalian bisa coba baca lagi dari referensi-referensi ini. Kemudian saya mau tunjukkan contoh soalnya. Ini contoh soalnya cukup sederhana, ya, terkait dengan reaktor recycle. Oke, jadi di sini kita langsung masuk aja. Jadi ke dalam sebuah reaktor ini diumpankan reaktan A sebanyak 100 kmol per jam. Jadi dia sebagai fresh feed. Selanjutnya dicampur dengan aliran recycle. Nah, sebanyak 60% A yang masuk ke dalam reaktor, ini berarti total A ya. Ini dikonversi menjadi produk B. Jadi dengan kata lain, yang terkonversi menjadi B itu adalah total A yang masuk ke dalam reaktor. Total dari fresh feed dengan aliran recycle-nya. Nah, campuran keluaran reaktor kemudian masuk ke dalam unit separasi, di mana seluruh produk B dan 20% dari A-nya dihilangkan. Sementara sisa A di-recycle dan dicampur dengan fresh feed. Berapakah jumlah reaktan yang masuk ke dalam reaktor? Di sini yang ditanya adalah jumlah total reaktan A yang masuk ke dalam reaktor. Ya, jadi kita di sini perlu mengetahui dulu berapa sih besarnya nilai R. Ya, berapa kilomol per jam yang dikembalikan, ya, yang masuk ke dalam arus recycle gitu. Nah, ini mungkin dari soal ini kita bisa simpulkan dulu ya, untuk reaksinya tuh adalah reaksi reaktan A menjadi produk B. Kemudian ini diketahui beberapa datanya. Untuk fresh feed-nya 100 kmol per jam, kemudian konversinya tadi 60%. Nah, di bagian separator ini keluarannya ada B ditambah dengan 20% dari reaktan A-nya. Gitu. Nah, ini dari soal ini kita bisa buat skema sederhananya ya, supaya nanti kalian bisa lebih mudah untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kan tadi dikatakan dalam soal bahwa kita punya reaktor dan juga ada separator. Jadi di sini ada dua unit proses ya. Ada reaktor dan juga ada separator. Kemudian diketahui diumpankan reaktan A sebanyak 100 kmol per jam. Jadi umpan segarnya atau fresh feed-nya adalah 100 kmol per jam di sini ya. Terus kan ini selanjutnya dicampur dengan aliran recycle. Jadi nanti sebelum masuk ke dalam reaktor ini dia ketambahan dengan aliran recycle di sini. Kemudian sebanyak 60% A yang masuk ke dalam reaktor dikonversi menjadi produk B. Ya. Nanti kita coba lihat satu-satu di alirannya. Nanti saya jelaskan ini di bawah gitu ya. Nah, jadi sekarang saya coba jelaskan dulu apa yang tertulis di skema ini. Tadi udah saya katakan bahwa ini adalah fresh feed-nya 100 kmol per jam. Kemudian tadi unitnya ada dua, ada unit reaktor dan juga ada unit separator. Kemudian dari unit separator ini ada sejumlah A yang dikembalikan sebelum masuk ke dalam reaktor. Berarti di sini ada R, ya kan? Nah, kemudian tadi juga dikatakan bahwa di unit separasi ini seluruh produk B itu dihilangkan atau dikeluarkan. Jadi dari separator ini keluar semua produk B sehingga yang dikembalikan
ke dalam arus recycle ini hanya senyawa A aja karena semua B-nya sudah dikeluarkan gitu kan. Nah, kemudian dari sini berarti kan kita bisa tahu nih untuk di titik ini, untuk di titik yang ini ya, ini kan berarti jumlah apa ya alirannya, jumlah mol yang masuk ke dalam reaktor itu adalah 100 ditambah dengan R ya, makanya ini 100 plus R di sini. Kemudian yang keluaran reaktor tadi kan diketahui konversinya 60%. Berarti jumlah A yang tersisa atau jumlah A yang keluar dari reaktor karena dia tidak bereaksi itu adalah 40%-nya kan. 40% ini sisa A-nya yang tidak bereaksi. Maka di keluaran reaktor ini persamaannya adalah 0,4 karena 40% tadi ya. Dikali dengan 100 plus R di sini dikalikan dengan jumlah umpannya ya. Nah, kemudian kan masuk ke separator. Tadi B-nya udah keluar semua dari separator. Terus dari soal ini kita lihat ini. 20% dari A dihilangkan. Berarti 20% dari nilai ini ikut dikeluarkan dari separator. Maka tertulis ini 0,2 kali 0,4 kali 100 plus R. Nah, kalau diketahui yang dikeluarkan itu adalah 20%-nya, berarti A yang dikembalikan untuk menjadi umpan reaktor itu adalah 80% ya kan? Maka di sini tertulis 0,8 kali 0,4 100 plus R. Nah, ini sebagai jumlah A yang di recycle ya. Nah, jadi dari sini kita sudah tuliskan persamaan-persamaannya. Kemudian kan tadi di soal diminta jumlah reaktan A yang masuk ke dalam reaktor. Berarti kan di sini ya. Ini kan ini yang ditanya. Berapa sih 100 plus R gitu kan? Berarti sekarang tugas kita yang pertama adalah kita mencari dulu nilai R-nya. Tadi setelah kita buat persamaan-persamaan di masing-masing arusnya ini, kita bisa katakan bahwa R ini berarti nilainya sama dengan yang ini. 0,8 kali 0,4 kali 100 plus R gitu kan. Jadi saya tunjukkan dulu. Nah, untuk penjelasan ini sebenarnya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Cuma di sini saya beri catatan supaya kalian tidak lupa gitu ya. Sekarang kita langsung masuk aja ini. Untuk menentukan nilai R. Tadi kan nilai R sama dengan 0,8 kali 0,4 kali 100 plus R. Dari sini kita dapatkan nilai R-nya adalah 47,06 kmol per jam ya. Jadi kita bisa menentukan jumlah total reaktan A yang masuk ke dalam reaktor adalah 100 plus R, yaitu 100 hasilnya adalah 147,06 kmol per jam ya. Jadi kurang lebih itu contohnya untuk aliran recycle pada reaktor ya. Mudah-mudahan cukup bisa memberikan gambaran untuk kalian gitu. Nah, mungkin untuk materi pertemuan 10 ini sekian dari saya ya. Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.